Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Suara saya udah terdengar? Terdengar jelas ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, Dan Mas. Pak Ya, terima kasih. tadi. Ya, selamat pagi. Saya langsung ini ya, saya share screen ya. Baik, Pak. Oke. Baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan untuk pagi ini, kita akan membahas tentang karakter desain aset yang jadi dua materi utamanya adalah standar karakter sheet dan turnaround karakter design. Jadi apa sih yang dimaksud dengan standar karakter sheet? Lalu apa juga yang dimaksud dengan turnaround karakter design? Jadi standar karakter sheet ini sebenarnya adalah satu dokumen ya, dokumen dalam desain karakter di mana kita memaparkan secara detail hal-hal yang terkait dengan satu karakter. Jadi satu sheet itu, satu lembar itu mendeskripsikan satu karakter. Jadi satu lembar untuk satu karakter. Nah, misalnya di sini um, ada yang main ini nggak, Dungeon and Dragons nggak? Jadi ada Dungeon and Dragon itu semacam trading card game TCG gitu ya. TCG itu dia semacam game yang mempergunakan kartu itu sebagai ininya. Jadi apa namanya, gameplaynya itu kita jadi setiap trading card game itu punya gameplaynya masing-masing. Nah, salah satu yang paling terkenal itu di trading card game adalah Dungeon and Dragons gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat satu karakter itu misalnya ada dia termasuk kategori apa. Misalnya ada passive wisdom, lalu proficiency bonus. Jadi intinya dipaparkan secara detail karena details dari setiap karakter itu akan mempengaruhi status ya atau gameplay atau fungsi dari setiap kartu. Oke. Nah, di sini juga ada misalnya di sebagian sebelah kiri ada strength-nya apa, dexterity-nya apa, constitution-nya apa. Jadi masing-masing di sini ada detail-detail. Jadi sebenarnya yang paling sederhana ya, paling sederhana tuh kita bisa tampilkan seperti misalnya di Pokemon. Di Pokemon itu biasanya yang pertama misalnya elemennya apa sih dia, yang maksimum kan satu Pokemon itu ada dua elemen, dari elemen dari tanah, ground gitu ya, ground, terus ada rock, ada air apa namanya, ada metal, ada fairy, ada psychic, ada fighter gitu, fighting, lalu ada flying, ada grass, ada electric gitu. Lalu ada apa lagi ya, dark sama ghost. Banyak tuh, ada berapa itu ya, jadi banyak. Nah, lalu dari elemen-elemen itu ada yang kelebihannya strength-nya, ada yang kelemahannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat um, statistik atau status dari masing-masing karakter itu pada standar karakter sheet. Nah, standar karakter sheet ini kita buat untuk setiap karakter gitu. Nah, di sini misalnya ada namanya, karakternya apa, rasnya apa, background atau alignmentnya seperti mana, experience point-nya atau EXP-nya seperti bagaimana dia. Misalnya kalau apa health point-nya, HP-nya seberapa dia maksimumnya gitu. Itu semuanya bisa diatur. Oh ya, Raihan live duluan ya. Silakan, semoga kakaknya segera sembuh ya, ke Bali Med rumah sakit ya. Ya, silakan Raihan. Oke, selanjutnya proficiency items. Jadi sebenarnya ada banyak, misalnya items yang dia gunakan misalnya, atau misalnya jurus-jurusnya,
move-nya, fast move-nya apa, charge move-nya apa, hit points-nya, hit point atau health point ya, terus movement-nya apa saja, armor seperti apa, misal kalau dia ada evolusinya seperti apa. Jadi kita buatkan satu sheet di sini karena seringkali ini kita atau misalnya karakter designer itu dia lupa sama status karakternya karena kompleks sekali ya. Jadi satu karakter itu bisa kompleks sekali, makanya misalnya seperti kalau kita gunakan di game karakter itu, maka kita harus benar-benar memperhatikan statusnya secara detail. Kita harus merancang statusnya secara detail, apalagi misalnya status itu berpengaruh terhadap gameplaynya. Oke. Nah, di sini salah satu contoh yang sudah diisi. Yang tadi ini kan isian kosongnya dari Dungeon and Dragon, dari standar character sheet-nya. Jadi ada yang lembar kosongnya untuk diisi, ada yang sudah terisi. Nah, ini misalnya salah satu contoh yang sudah terisi. Nah, ini salah satu contoh yang terisi. Jadi misalnya di sini ada RPG Crossing namanya itu ya. Dungeon and Dragons versi 5e. Nah, Krieg, jadi backgroundnya Outlander, dia ada karakter name-nya Krieg, backgroundnya Outlander, kelasnya dia Barbarian, race-nya dia Human, age-nya ada tanda tanya gitu, berarti belum teridentifikasi umurnya, dia male, gendernya tingginya 6 kaki 6 inci. Di sini ada playernya, size-nya medium, levelnya sebenarnya masih kosong, beratnya ada 280 lbs. Itu apa jadinya ya? LBS itu pounds ya. LBS 280 lbs. Matanya dia coklat, alignmentnya dia chaotic neutral gitu ya, chaos deh, chaotic neutral. XP change-nya nggak ada, di sini XP change di atas. Deity-nya nggak ada, hair-nya nggak punya hair dia gitu. Nah, di sini ada speed-nya. Jadi semua statistik itu bisa kita lihat semua statusnya di sini. Parameternya hit dice-nya satu day, dia hit dice-nya 1 day 12 hours itu, misalnya hit point-nya 15. Inisialnya ada tambahannya, bisa ditambahkan plus 1. Di sini ada sama dengan ditambah jadi total itu plus 1 itu adalah dexterity-nya 1, miscellaneous-nya 0. Lalu ada apa aksesoris ya ini. Totalnya 14, ada armor, shield-nya ditambah order-nya 3, dexterity-nya 1, miscellaneous-nya 0, totalnya 14. Jadi kita bisa buat misalnya penambahan masing-masing parameter status dari karakter itu setiap dia level up, misalnya seperti bagaimana sih gitu. Jadi misalnya strength-nya dia kok level up sekali, apa yang bertambah? Strength-nya tambah 3, dexterity tambah 1, constitution tambah 1, lalu dan lain-lain ini bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan level up misalnya. Atau misalnya kalau ditambahkan item, satu ditambahkan kayak semacam kostum gitu, aksesoris, dia nambahnya seperti apa sih gitu. Jadi di sini kita bisa desain, kita bisa rancang karakter kita beserta dinamikanya, maksudnya bagaimana perubahannya ketika dia level up gitu. Nah, ada contohnya, dia karakter tuh ada melee, ada range, ada biasanya ada apa namanya kayak wizard gitu. Jadi itu biasanya ada di bagian kelas atau di race-nya gitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang sudah sering main game yang model RPG atau MMORPG itu sudah paham ya. Bahkan kalau Anda main kayak apa Mobile Legend itu kan ada dia masing-masing karakter tuh punya statistiknya, punya punya parameternya sendiri, sebenarnya itu punya profilnya sendiri, itu ada data-data statistiknya, dan angka-angka itu sebenarnya dia jadi input untuk di ininya algoritmanya gitu. Jadi ketika satu karakter dengan profil khusus, dengan level yang berbeda bertemu dengan karakter yang lain, maksudnya ada perbedaan level, ada perbedaan dia bawa senjata yang bakal boosted kekuatannya, itu semua itu diatur dalam algoritma berdasarkan angka-angka yang ada di profil dari karakter yang kita siapkan yang kita rancang di standar karakter sheet-nya, seperti itu. Nah, misalnya di sini ada kalau dia pakai
weaponnya Great Axe gitu ya, Great Axe misalnya kapak yang heboh gitu, kapak luar biasa. Jadi ada nambah deh status di attack bonusnya tambah 5 damage-nya ini satu di 12 mungkin selama 1 hari 12 hours itu mungkin ya. Tipenya slashing, lalu ada crossbow, tipenya ada piercing, damage-nya jadi attack bonusnya tambah +3. Jadi sebenarnya lebih besar attack-nya kalau dia pakai Great Axe, tapi mungkin lebih lama dia jangkauannya lebih pendek dia karena dia melee gitu ya. Kalau pakai kapak, kalau pakai crossbow dia bisa range-nya lebih jauh, dia jadi lebih jaraknya bisa lebih jauh tapi attack bonusnya lebih sedikit gitu. Itu kan jadi fair ya, fair maksudnya kalau kita mau nyerang lawan dalam jarak dekat atau melee kita pakai Great Axe, tapi kalau misalnya kita mau nyerang jarak jauh kita pakai crossbow. Nah itu udah kita rancang di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau develop game gitu ya dengan karakter yang gameplay itu kompleks, jadi kita harus buat model standar karakter sheet seperti ini. Jadi kita tentukan karakteristik karakter itu dengan angka-angka ya, berdasarkan angka-angka. Misalnya apalagi kita bermain dengan statistik gitu ya. Misalnya ada satu karakter atau misalnya dia semacam RPG gitu ya, atau MMORPG. Jadi kan players itu kita sebagai gamersnya, sebagai yang memainkan karakter itu kan menyerahkan sepenuhnya kepada data statistik sebenarnya. Tinggal kita misalnya lihat peluangnya, chance-nya. Jadi ada peluang bagaimana dia bisa mengalahkan. Jadi semakin besar statistiknya, semakin besar peluang suatu karakter tuh mengalahkan karakter lain yang punya statistik yang lebih rendah dari karakter itu. Ada chance-nya juga, ada peluangnya, ada semacam peluang. Jadi itu akan diolah dalam algoritma oleh game programmernya. Nah di sini dibuat lebih visual gitu ya untuk Dungeon and Dragon. Jadi ada weapon attack, ada spell attacks juga, lalu di sini ada spell casting detailsnya seperti apa, hit points sama hit dice-nya, ada spells-nya, proficiency, data bagaimana strength, dexterity, constitution, ada intelligence-nya, ada wisdom-nya, ada charm. Itu ada banyak sekali aspek-aspek parameters details dari satu karakter di sana. Kalau coba anda main game RPG atau MMORPG, kita bisa melihat banyak sekali ada detailsnya, ada itemsnya. Jadi kalau kita pakai items yang berbeda itu akan bisa membuat karakter itu menjadi lebih kuat gitu. Jadi itu semua sebenarnya dirancang itu ke karakter standar karakter ini, sheet ini seperti itu. Jadi kalau memang anda mau jadi profesional dalam desainer karakter gitu ya, Anda perlu juga mengetahui traits yang perlu Anda buat dalam mendesain karakter gitu. Nah ini salah satu yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami ya sebagai kalau kita awam dalam dunia desain karakter khususnya untuk aset game gitu. Nah di sini intinya kita buatkan si karakter itu dia ada tampilan yang berbeda sehingga kita bisa mengidentifikasi misalnya kok dia tampak belakang seperti gimana sih, misalnya si karakternya tampak depan dia pakai aksesoris ya di kepalanya. Nah kita harus tahu nanti tampak belakangnya dia aksesoris seperti apa. Oh ternyata seperti ini dia tampak belakangnya. Jadi kita menampilkan karakter itu dalam beberapa tampilan, kalau bisa dia semua tampilan sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan baik. Karena satu dokumen gambar ini itu akan digunakan oleh bukan hanya satu pekerja tapi juga yang lain. Misalnya nanti setelah dibuat gambarnya itu akan dibuat permodelannya, model 3 dimensi gitu ya. Nah jadi kan yang modeler itu dia harus dapatkan satu referensi gambarnya untuk dia jadikan referensi dalam modeling itu, permodelan 3 dimensional. Nah setelah itu perlu diberi warna agar nanti setelah diberikan model dalam bentuk proxy, diberikan dia tekstur, diberikan dia warna gitu. Jadi langkah-langkah dalam mendesain karakter itu bisa semakin kompleks ketika berada pada project atau industri yang berbeda gitu. Nah misalnya kalau karakter itu digunakan untuk misalnya seperti di grafik novel atau di komik atau misalnya Anda kenal sebagai manga gitu, misalnya genre-nya Jepang gitu ya.
Kalau itu lebih cenderungannya lebih gini sih, dia lebih simple dia untuk standar karakter sheet. Intinya kita bisa tahu warnanya, bagaimana di ekspresi facial expression yang waktu di online session minggu lalu sudah kita bahas ya, mengenai facial expression, gesture gitu, bahkan dari karakter suara-suara yang khas seperti shout gitu, seperti ada background musiknya gitu. Nah di sini juga ada ditampilkan head-nya. Di sini ada beberapa facial expression. Lalu di sini ditampilkan dia menghadap ke belakang, menghadap ke samping, menghadap ke 3/4, misalnya dia menengadah, bagaimana dia menunduk, itu semuanya disiapkan gitu. Karena karakter itu dia tidak mungkin dia tampilnya tampak depan melulu gitu kan. Kecuali dia dia bakal kaku sekali, jadi nggak hidup. Makanya kita hidupkan si karakter itu, kita berikan dia nyawa gitu ya. Nah di sini ada beberapa tampilan gerakan, misalnya dia mengeluarkan mempraktekkan jurusnya gitu. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang bertanya atau misalnya ada yang belum jelas di bagian mana, silahkan ditanyakan. Jadi ini kita bahas tentang desain standar karakter sheet untuk desain karakter. Nah selanjutnya nanti kita akan coba, nanti saya akan coba buat turn around karakter design gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Iya, ada yang left. Ada pertanyaan, baik silakan. Soalnya Givroni udah on nggak? Givrona. Halo? Lagi makan? Lagi mandi? Ramadhani, Cynthia, Levi. Ada pertanyaan, Ramadhani? Masih stay tune? Iya Pak, ya. Oh, udah mantap. Lagi colokin mikrofonnya. Iya. Oke, sip. Baik. Itu jadi pertanyaan saya, walaupun itu karakternya itu sekalipun itu karakter yang kemarin saya tanyakan Pak, yang apa namanya, intimidate karakter ya Pak ya, sekalipun dia itu benda mati yang dihidupkan, dia harus memiliki biodata selengkap tadi Pak ya. Dia harus juga memiliki biodata desain karakter yang seperti tadi juga Pak, atau dia tidak perlu karena dia sebagai side karakter dalam sebuah alur story maupun di penempatan bidang lainnya. Hanya karena dia sebagai side karakter, apakah dia juga harus memiliki kelengkapan biodata seperti tadi atau tidak Pak? Oke, baik. Terima kasih Givrona, pertanyaannya kritis ya. Itu bagus sekali untuk menambah wawasan. Jadi sebenarnya memang sih karakter, jadi intinya untuk mendefinisikan apakah dia karakter atau tidak. Jadi hal pertama yang harus kita pastikan adalah dia hidup gitu. Kalau dia tidak hidup, ya dia bukan karakter walaupun dia benda mati. Kalau dia benda mati itu hanya diam saja, dia tidak hidup, dia kategorinya bukan karakter, tapi dia kategori sebagai properti gitu ya. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi untuk mendefinisikan apakah suatu entitas itu dia sebagai karakter atau tidak, itu ditentukan dari apakah dia hidup atau tidak. Itu yang pertama. Walaupun dia benda yang mati sebelumnya. Kan di beberapa pertemuan sebelumnya itu saya sudah sampaikan contohnya yang seperti karpet ajaib permadani terbangnya si Aladin itu, atau misalnya cermin ajaibnya yang si Maleficent itu. Nah kemudian tadi pertanyaannya mengenai standar karakter sheet. Nah kalau benda mati atau inanimate karakter itu yang jadi dia sudah dikategorikan sebagai karakter, dia terlibat dalam suatu proses game, atau misalnya tergantung kita mau dipakai di mana nih. Kalau kita buat di game, kita perlu pertama gini, faktor pertama apakah dia di game atau di komik atau di animasi atau di mana. Nah misalnya kalau dia di animasi, kita tetap buatkan standar karakter sheet. Intinya kita jelaskan bahwa
apa saja sih dia fungsinya, misalnya ketika dia akan dianimasikan ya, kalau animasi apakah ketika dia dianimasikan seperti bagaimana sih traits-nya, apakah bagaimana ketika dia meloncat seperti apa, itu kita rancang dulu. Apakah misalnya kalau dia dipukul, apakah kalau dia bernafas atau dia berjalan itu seperti apa, kita buatkan keterangannya, bahwa misalnya materialnya apa, karena informasi mengenai material itu penting, karena dokumen dari setiap karakter itu tidak hanya dipegang oleh satu orang, satu job description. Misal contohnya gini, jadi setelah kita buat, misalnya kita membuat meja gitu, meja yang bisa loncat-loncat dan dia sebagai karakter gitu ya. Nah, nanti kan meja ini kita harus memberikan informasi mengenai materialnya, karena setelah desainer karakter membuat suatu desain karakter, maka itu kemudian ketika dia digunakan dalam dunia animasi, maka dia akan dibuatkan, karena kita membuatnya dalam bentuk gambar saja, sketsa gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah mewujudkan dia sebagai aset animasi. Nah, misalnya kalau dia 3D, berarti kan asetnya dimodeling. Kalau dia 2 dimensional, berarti dia digambar frame by frame, atau yang ada key frame-nya, key frame 1, key frame 2, dan ada in between-nya gitu. In between-nya bisa berapa frame. Nah, itu bisa dikerjakan bukan hanya satu orang, bisa banyak orang yang mengerjakan itu. Karena itu di dokumen standar karakter sheet kita jelaskan dengan detail mengenai karakter itu, misalnya bagaimana karakteristiknya, sifatnya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, ketika dia marah seperti apa, walaupun dia benda mati, misalnya karakter yang inanimate karakter, jadi karakter yang dari benda mati, misalnya saya contohkan seperti meja gitu ya. Nah, misalnya kalau dia marah gimana sih, apakah dia bergetar mejanya, atau apakah dia berubah warna, lalu ketika dia misalnya dia melompat atau dia bergerak seperti apa, apakah dia nyeret itu ngesot, apakah dia lompat-lompat perlahan, itu kan kita perlu jelaskan secara deskriptif dengan dibantu dengan sketsa. Karena itu penting kita mempunyai dokumen dari desain karakter yang kita desain seperti itu. Jadi apalagi misalnya dia di game gitu ya, di game dia punya status, misalnya walaupun dia sidekick karakter, walaupun dia karakter penyerta gitu, tidak utama, tapi ketika dia terlibat dalam game, misalnya game yang berbasis konsol gitu ya, bukan trading card game gitu ya, apalagi dia terlibat gitu. Kalau dia terlibat dalam game, ya tentunya kita harus memberikan dia profil data statistiknya gitu. Misalnya terlibat dalam hal misalnya seperti ini, misalnya dia ikut membantu walaupun dia non playable karakter ya, NPC ya, walaupun dia NPC, tapi misalnya dia paling nggak punya hit points lah. Misalnya hit points itu misalnya game genre-nya itu RPG yang ada perkelahian gitu misalnya, atau battle gitu ya. Nah, walaupun dia sidekick, tapi ketika dia dia dipukul kan, si game programmer tuh harus tahu berapa kali sih dia hit, sehingga dia akhirnya mati gitu atau hancur gitu. Jadi kita perlu buatkan dia status, atau kita perlu buatkan data mengenai hit points-nya dia. Misalnya hit points-nya 500 gitu ya. Lalu ada satu monster gitu, dia punya attack yang bisa mengurangi hit points itu sebanyak 100 kali attack. Berarti kan ketika hit points-nya 500, berarti perlu 5 kali attack untuk menghabisi si meja itu. Dari 500 jadi 0 itu kan, misalnya kalau attack-nya dia 100, berarti kan 5 kali 100, sehingga jadi 5 kali attack baru dia hancur gitu. Nah, itu perlu kita buatkan di data itu di standar karakter sheet. Nah, kita sudah bisa berdiskusi lebih dalam mengenai desain karakter, karena desain karakter tidak hanya kita membuat karakter secara visual saja, tapi kita juga perlu untuk mendesain karakter tuh secara detail. Jadi ada statistiknya terkait dengan relevansinya. Oh ya, banyak ada yang gini ya, sertifikasi dasar ya. Jadi seperti itu Gifrona. Bayang ya Gifrona ya? Ya, ada sih bayang Pak. Jadi tidak menentu Pak ya. Pas kadang dia masuk jadi bagian properti dari karakter utama tersebut Pak ya.
kalau dia properti berarti dia bukan karakter dia. Maksudnya kalau intinya kalau karakter, misalnya meja ya, anggapnya misalnya kita bicara meja. Kalau meja itu dia tidak hidup. Meja itu tidak, itu hanya tapi dia ada dalam scene. Dia itu properti dia masuknya. Tapi kalau meja itu hidup, maksudnya hidup, dia baru bisa kita kategorikan sebagai karakter. Jadi untuk mengkategorikan satu benda mati itu apakah dia karakter atau properti, ya dari apakah dia, jadi kita perlu menjawab apakah si benda mati itu hidup atau tidak. Kalau dia tidak hidup berarti dia properti, kalau dia hidup dia kategorinya karakter, dia masuk ke dalam kategori karakter seperti itu. Terus kalau karpetnya si Aladin itu termasuk properti atau karakter, Pak? Kan Karakter dia dia. sepanjang scene dia kan hidup juga, Pak. Karakter dia berarti. Karakter Maksudnya dia. dia karakter, Pak, ya. Karakter karena dia hidup dia. Kalau dia properti ya dia di lantai aja dia diam gitu. Dia tidak ada interaksi, dia tidak loncat, dia tidak terbang sendiri gitu. Jadi kok properti aja dia. Misalnya dia ada di dalam satu setting interior, satu scene gitu misalnya, properti dia jadinya. Tapi dia kan hidup dia. Jadi dia dikategorikan karakter. Petanya Dora, iya betul. Petanya Dora karakter juga berarti. Karena dia hidup dia. Betul Supiana. Supiana nih bertanya di chat, petanya Dora berarti karakter juga ya Pak? Ya saya jawab ya betul. Petanya Dora itu dia karakter. Ya seperti itu dah contohnya. Seperti itu nanti. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya terima kasih. Nah misalnya kok petanya Dora itu ya, misalnya kalau kita buatkan standar character sheet, paling kita perlu menampilkan teks secara tertulis gitu ya, deskripsi karakternya. Fungsinya dia seperti apa sih, perannya dia seperti apa dalam, kalau kita berbicara konteks animasi ya, ini kan film animasi dia, si Dora itu dia seperti apa sih, nanti dia juga kan ada gerakan dia loncat-loncat kalau dia beranimasi, lalu dia ada ekspresi, facial expressionnya juga. Nah itu yang kita perlu tampilkan di standar karakter sheet, ada facial expressionnya, lalu ada gesturnya, dan dia fungsinya seperti gimana sih, dia tampilannya seperti itu. Itu karakternya sederhana, tapi dia karakter, dia peta tapi dia hidup gitu, apalagi ada facialnya, ada face-nya. Oh ya, sekarang hari ini ada training sertifikasi dasar ya. Iya nggak apa-apa, silakan lah. Ini saya rekam, tapi kayaknya saya belum upload ya, saya lupa, nanti saya cek, belum saya upload kayaknya yang online session yang lalu. Oke baik, seperti itu. Terima kasih ya sudah memberikan pertanyaan, jadi kan jadi hidup diskusinya gitu ya, di Verona sama Supiana tadi ya. Saya lanjut ya, ini apa namanya, saya lanjutkan presentasi saya tadi. Oke, tadi kita sampai di sini ya. Nah ini salah satu contohnya, misalnya di sini ada karakter Winnie the Pooh gitu ya, Winnie the Pooh. Nah dibuatkan dia garis-garis proyeksi istilahnya gitu ya, garis proyeksi. Apa sih tujuannya? Agar kita punya panduan tingginya si Winnie the Pooh ini. Nah Winnie the Pooh ini dirancang itu dia punya tinggi dengan ukuran tinggi totalnya itu 3 kali dari tinggi satu kepalanya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada penjelasan mengenai slide concave curve. Jadi bagaimana sih kepalanya si Winnie the Pooh? Karena di sini kan dia akan digunakan untuk animasi yang berbasis 2 dimensional. Jadi asetnya 2 dimensional. Kalau itu ada penjelasan teknis mengenai garisnya. Jadi di sini ada catatan slide concave curve. Jadi ada concave, dia cekung dia. Kok concave itu dia cembung, kalau apa satu kok cembung itu apa ya? Jadi concave itu dia cekung dia. Ada cekung, concave, slide concave curve. Jadi ada garis yang cekung sedikit sini. Jadi di situ diberikan di sini misalnya Pooh has no neck. Nah itu juga disampaikan sini bahwa Pooh-nya, Winnie the Pooh ini dia nggak punya leher gitu sini. Ini kok dia lagi mencari sesuatu di bawah. Nah ada hal menarik sebenarnya tentang Winnie the Pooh ini. Dia sempat dilarang loh di apa namanya di beberapa negara gitu karena dia nggak pakai celana. Jadi dia nggak pakai celana sih Winnie the Pooh ini, dia cuma pakai baju aja.
Di situ di aspek yang itu maksudnya menarik ya, satu karakter yang lucu padahal yang ini udah banyak sudah sangat populer di negara secara internasional gitu, tapi ternyata ada aspek yang seperti itu yang dianggap tidak relevan dengan dunia anak-anak. Maksudnya dia mengajarkan si Winnie the Pooh ini dia nggak pakai celana gitu. Menarik sih sebenarnya. Nah, di sini contoh yang dari Walt Disney. Jadi di sini dokumen asli dari Walt Disney itu. Di sini ada ini saya tampilkan tahun 66 ini dia dibuatnya Winnie the Pooh. Udah lama. Nah, di sini juga dijelaskan misalnya ears anchor setengah weight. Jadi 1/2 itu setengah maksudnya. Jadi ears anchor 1/2 a halfway between top and back of head. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada jarak antara di bagian kepalanya dengan telinganya itu dia ada setengah jalan. Jadi di sini diberikan panduannya itu. Lalu the top of muzzle slightly rounded. Jadi sini ada sebenarnya dia masih pakai panduan satu lingkaran ini gitu. Sini ada ukuran facial features. Itu ada satu berbanding 3 di sini featuresnya. Jadi ada tiga bidang gitu ya. Lalu di sini eyeline-nya ada dibagi 2 kepalanya itu. Di sini ada muzzle angle change to emphasis pose. Ears are not circles but have 3 rounded sides. Jadi mengenai telinganya seperti apa. Jadi secara detail diberikan catatan ini. Lalu one ear always at different angle from the others. Jadi ada perbedaan. Jadi untuk membuat lebih dynamic gitu ya. Jadi telinga yang lagi satu ini dia menunduk gitu ya, punya yang berbeda. Oh, ada live training sertifikasi hari ini ya. Oh ya saya baru tahu. Ya nggak apa-apa, nanti kan rekamannya bisa ditonton. Oke, lalu nah ini yang turnaround karakter design. Nah, turnaround karakter design itu pada prinsipnya adalah menampilkan satu karakter itu dalam tampilan yang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Ada banyak sudut pandang, dari tampak depan 3/4, tampak samping, tampak belakang 3/4, tampak belakang. Jadi sebenarnya dari 5 aset ini saja, 5 aset gambar itu kita bisa buat satu desain karakter, yang satu turnaround karakter desain. Oke, jadi saya coba buat yang sederhana ya. Jadi saya coba buat satu karakter desain yang simple gitu ya. Bentar. Ini saya sudah buka. Sudah terlihat ya, saya buka Photoshop. Sudah terlihat ya? Halo? Apakah layar Sudah, Pak. Baik. Nah, sekarang saya mau coba membuat gitu ya, memberikan contoh mengenai turnaround karakter desain. Jadi untuk tahap awal kita perlu membuat garis tanahnya gitu ya. Dari sini nanti kita akan menjejerkan karakter itu. Jadi kita buat yang simple aja dulu. Oke, lalu di sini ada garis gitu ya, lines. Jadi sini garis yang dasar. Nanti kita buat yang garis yang lain. Nah, kemudian kita tentukan dulu karakternya. Jadi ada karakternya seperti apa sih. Nah, saya coba buat karakter yang sederhana saja. Misalnya ini karakternya, sini ada sketsa itu ya, sketch. Misalnya tampak depan misalnya seperti ini. Atau kita buatnya satu sisi dulu ya, misalnya satu sisi. Misalnya satu sisi, nanti kita buat dia berputar gitu ya.
kita buat di satu sisi. Nah, kemudian dari sketch ini saya duplicate, lalu saya flip gitu ya. Nah, kita sudah dapat satu karakter, jadi ada satu sketch. Jadi ini cara yang singkat untuk membuat karakter gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini tampak depannya. Sekarang kita buatkan di lines-nya, kita berikan dia panduan gitu ya. Misalnya di bagian matanya di mana dia, lalu di bagian mulutnya, lalu di bagian tangannya, bagian kaki, misalnya seperti itu, bagian matanya. Ada yang nanya, mohon maaf Pak, ketika Bapak menggambar digital apakah Bapak menggunakan mouse atau pen tablet? Ya, saya menggunakan pen tablet, Tias. Saya menggunakan pen tablet. Oh ya, kok kebanyakan kalau rekan-rekan, maksudnya kebanyakan kalau misalnya pakai mouse, bisa saja nanti Anda gambar dulu ya manual gitu di kertas. Setelah itu di scan gitu, nanti baru di trace dengan pakai mouse juga bisa, tapi pakainya kalau di Photoshop ya, kalau di Photoshop nanti di trace dia pakai pen gitu. Kalau misalnya buat di Manga Studio atau buat di Corel itu beda lagi dia toolsnya. Kalau misalnya rekan-rekan ada mouse itu, jadi digambar manual saja dulu, lalu di scan, lalu nanti di trace. Oh ya, saya lupa buat ininya dokumen form ya. Jadi kita nanti akan adakan satu kelas offline ya. Jadi nanti Anda siapkan desain karakter Anda. Jadi kita akan workshop ya pakai Huion graphic tablet. Jadi biar rekan-rekan bisa nyoba sekalian gitu ya. Nanti saya buatkan formnya, sorry saya lupa buat form itu. Formnya nanti kita tentukan kapan kita mau workshop offline gitu ya di kampus gitu, Tias. Oke, jadi misalnya ini kita ada satu karakter nih, nanti kita pilih, anggap di sini, dari sini dia pada celana, kita pakai celana ya biar ada gitu ya, gitu ya. Satu karakter. Nah, garisnya kita tambahkan satu garis dia biar pas. Nah ini dia karakter tampak depan, misalnya karakter tampak depan. Nah, kita buatkan sekarang dia karakter tampak samping gitu ya. Karakter tampak samping. Karakter samping, nanti dari samping itu baru kita buat karakter yang tampak 3/4-nya. Misalnya samping kemana, ada dulu samping kiri gitu, samping kanannya dah dulu, samping kanan. Nah, sekarang kita buat sketsanya berdasar atas garis-garis proyeksinya ini gitu. Misalnya di sini kita buatnya sampai perutnya sampai mana dia, perutnya sampai sini. Sketsanya ke sini dah dia kakinya, kaki kan di sini dia. Sini kakinya. Nah, misalnya dia ada lekukan di belakangnya. Kita bisa buat dari tampak samping inilah, kan ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat kalau karakter itu hanya dari tampak depan saja. Misalnya dari tampak samping kayak gimana sih dia gitu. Bisa saja misalnya tampak samping ini ada di belakangnya itu ada semacam ada culanya gitu ya. Jadi dia ada culanya. Kita bisa saja buat seperti itu. Nah, di sini dia kakinya. Nah, di sini ada pinggulnya, misalnya di sini ada pinggulnya. Atau misalnya dia kurang
ke belakang tuh biar dia lebih seimbang gitu ya. Ya seperti itu misalnya. Nah, itu tangannya di masih di sini, dia tangannya di sini, setel sini tangannya. Jadi garis ini dia sebagai pemandu gitu. Misalnya di sini dia sampai tangannya sampai sini tangannya, sampai sini tangannya. Jadi kita buat lebih melebar ya dikit. Tangannya mulai lebar, cuit. Oh, dia besar gitu tangannya. Sini tangan. Nah, seperti itu misalnya. Ya, di situ tangannya. Nah, sekarang kita lihat posisi matanya di sini nih, matanya di sini. Dan ternyata dia matanya dia kok dari sebelah, dari samping dia kelihatan seperti itu. Dia ternyata ada timbul gitu ya. Nah, sini ting. Nah, di sini ada alisnya sini. Iya, nah, alisnya ternyata dari samping tebal dia. Atau misalnya ini nggak kelihatan dari samping misalnya, ini cuma ada satu begini aja, bisa seperti itu. Kan di sini dia, nah sini dia, nah segitu ya. Nah misalnya segitu. Lalu misalnya mulutnya seperti bagaimana sih, apakah ada bagian yang menonjol misalnya, sampai di sini dia. Oke. Misalnya di sini dia batasnya. Nah di sini dia misalnya menonjol seperti itu. Di sini misalnya dia ada bagian yang ke depan tuh ya, gitu. Ini lalu kita pasang yang ininya. Di sini dia depan ya. Jadi di sini dia kelihatan, di sini dia kelihatan. Ya seperti itu. Nah, sekarang kita udah dapat tampak samping nih. Di sini ada tampak sampingnya. Nah, sekarang kita buat tampak 3/4 gitu ya. Kita geser, nanti kita tambahkan kanvasnya, kita tambahkan ke kanan, kita tambahkan di sebelah kanan misalnya 200 sudah biar lebih. Tadi lines ini kita perpanjang cus. Nah, sekarang kita buat yang 3/4 nya. Tadi tampak depan, tampak kanan. Sekarang kita buat yang 3/4. 3/4 itu berarti kan dia di antara ini. Itu nanti muter ke sana 3/4 nya. Karakter 3/4 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita buat 3/4 nya. Misalnya di sini dia 3/4 nya gimana sih sebelum dia. Nah sini sebenarnya yang menantang tuh 3/4 sih sebenarnya. Karena kan dia 3/4 ya. Misalnya di sini dia, di sini ada ininya. Jadi tidak, intinya kalau di frame by frame itu dia in betweennya di sini. In betweennya sini dia ya seperti itu. Sampai sini ada giginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 4 di bawah seperti itu. Kita kasih ya, dia 3/4 nya. Nah di sini kan dia tangannya itu dia lebih nempel gitu ya. Jadi
kita di bagian 3/4 ini dia di sini masih terlihat ya. Sini. Sini dia lebih kelihatan 3/4-nya. Sini bisa kelihatan seperti itu. Lalu di sini bentar. Oh ya, ada gini ya. Mohon rekomendasi pen tablet yang Word. Oke, jadi pen tablet itu sebenarnya intinya kan kebutuhannya agar dia bisa gini ya, bisa garis itu bisa dynamic pressure ya, ada yang tebal ada tipis. Sebenarnya Huion di kampus ada kok Huion, kalau Anda mau nyoba nanti boleh, nanti makanya nanti kita coba offline session sekali ya untuk ini sekalian Anda nyoba. Sekali atau 2 kali lah offline. Kalau rekomendasi saya Huion cukup sih, itu soalnya sebenarnya Huion itu dia pabriknya itu, sambil saya lanjut ya, sambil saya ceritain. Sebenarnya Huion itu sebenarnya dia dulu kan yang paling terkenal itu kan Wacom. Nah, padahal waktu itu sebenarnya pabrikannya tuh Huion gitu. Jadi yang buat itu sebenarnya Huion, tapi karena belum percaya diri si Huion itu, makanya masih dia mensuplai si Wacom gitu, mensuplai Wacom. Jadi sekarang setelah dia sudah percaya diri si Huion itu, makanya akhirnya dia buat brand sendiri Huion gitu. Nah, makanya si Huion itu harganya hampir setengah dari si Wacom. Walaupun sebenarnya yang lebih populer tuh Wacom gitu ya, karena dia sudah Wacom itu sudah support Samsung gitu ya. Samsung udah disupport sama si Wacom gitu. Jadi kalau HP Samsung ya tablet yang dari Samsung itu biasanya dia dari Wacom. Ini rotor kanannya sketsanya kasih dikit ini deh. Nah, ini sebelah kanan, ini kartor 3/4 depan sudah kita dapat gitu ya. Oh iya, di sini kurang, di sini satu lagi di sketsanya. Sini sketsanya di sini. Kartor kanannya sketsanya sini dikit, ada satu depan ini. Nah, seperti itu. Jadi ada satu kartor tampak depan, tampak 3/4 depan, lalu tampak kanan gitu ya. Habis itu sekarang tampak 3/4 belakang gitu. Lumayan nih, 3/4 depan, 3/4 belakang, 3/4. Oh ya, di shift dulu nih, biar enggak turn around karakter design, turn around karakter design. Jadi Huion sudah cukup sih, harganya itu hampir setengahnya dari Wacom gitu. Apakah garis proyeksi tersebut merupakan unsur wajib dalam menggambar desain karakter? Garis proyeksi, kalau menurut saya sih ya, karena kalau nggak kita pakai garis proyeksi kalau di dalam aspek turnaround ini ya kita nggak bisa membuat nanti dia berputar itu secara akurat itu. Makanya perlu dia garis proyeksi ini perlu sih dia untuk biar akurat ya gitu. Jadi perlu XP pen. Oh, ada XP pen ya. Jadi kok Huion itu sih ada. Nanti Anda coba ada Huion nanti kalau di kampus nanti. Di kampus ada kok mana mau nyoba. Ada namanya Huion tablet. Yang terkenal sih Wacom biasanya. Oke, jadi sekarang karakter yang
3/4 belakang gitu ya, 3/4 belakang BLK gitu, 3/4 belakang. Nah jadi intinya bisa saja kita pakai yang ini nih, yang 3/4 yang depan, tapi nanti dia nampaknya belakang gitu. Atau bisa kita langsung kita sketsa saja, bisa sketsa. Jadi kita buat kata 3/4 belakang, kita sketsa misalnya gini. Misalnya di sini kita buat misalnya dia intinya dia bentuknya adalah seperti ini ya, seperti telur gitu ya, seperti telur. Nah di sini ada 3/4 belakangnya. Jadi misalnya di sini dia ada culanya gitu ya, ada culanya di sini. Di sini dia culanya di sini. Lalu di sini dia agak ke belakang. Di sini dia ini culanya. Nah di sini dia ada. Oke. 3/4 belakangnya. Di sini mungkin dia masih terlihat di sini tangannya. Di sini masih kelihatan dikit tangannya. Nah misalnya di sini dia ada, di sini ada ternyata apa namanya? Ikat pinggangnya gitu ya. Oke, jadi sini ada kakinya di sini satu. Sini ada kakinya, tampak 3/4. Sini satu lagi. Untuk 3/4-nya, lalu kemudian tinggal tampak belakang gitu ya. Tampak belakang kita ambilnya dari karakter depannya bisa. Misalnya karakter depannya kita copy gitu ya, belakang, tampak belakang. Nah jadi kita tinggal hapus aja yang ininya belakangnya. Tampak belakang lah dia nih. Tinggal ini kita sesuaikan saja. Tinggal kita sesuaikan di sini. Nah di sini dia salah satu gini kan, sini dia tampak belakangnya. Nah kita sudah punya nih tampak depan, tampak samping 3/4, tampak samping, tampak belakang 3/4, tampak belakang. Nanti kita tinggal putar gitu ya. Nah sekarang kita putar ini. Jadi bentar dulu, putar sana. Oke, jadi sekarang kita tinggal putar dia. Yang 3/4 depan ini kita geser ke sini. Lalu kita flip aja, flip horizontal, flip. Nah. Oh ya nanti kan ini dulu ya. Bentar loh, coba kita berikan dia lebar. Jadi kita buat lagi lebih panjang banget jadi ini. Lainnya. Oke. Oke, jadi sebenarnya di sini karakter depannya ini dia sebelum karakter belakang 3/4 sebenarnya ini depan ya, 3/4 depan kita geser lagi, 3/4 belakang kita buat sini, dan kita putar flip horizontal. Nah kemudian yang 3 depan copy ini kita geser lagi, kita pakai yang mana yang tampak samping ya, ini tampak sampingnya kanan jadi kiri misalnya. Kita flip lagi, tampak kiri.
Jadi sampai kiri, oke. Nah, kita udah dapet deh sih sebenarnya, ini udah satu karakter turnaround design. Nah, sekarang tinggal kita animasikan bisa ini. Jadi kita tinggal ambil satu karakter gitu ya. Jadi kita buat satu frame gitu ya. Jadi saya buat duplicate di sini untuk animationnya. Di Photoshop bisa kok kita buat. Oke, di sini. Nah, selanjutnya kita buat saja kotaknya dulu. Kita buat kotaknya, misalnya kita buat sini misalnya. Oke, sini kita crop gitu ya. Lalu ini tanpa 3/4 depannya kita crop, kelihatan aja nggak apa-apa. Lalu kita crop, image crop, sorry kok bentar. Oh, boleh nggak kelihatan? Ini nggak boleh kelihatan. Lalu di crop, image crop. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ini masing-masing karakter ini tampak 3/4 depan. Nah, tinggal kita ini kan ya satu, ini kita punya 02. Ini udah pentingnya ini garis proyeksi itu. Ini satu, dua ini, kemudian sekarang kita cari 3. Kalau yang 3 itu dia tampak kanan ya. Nah, kita lihat ininya. Nah, seperti itu. 3, 1, 2, 3, kemudian kita yang 4 itu dia yang 3/4 belakang, yang ini 3/4 belakang, kemudian tampak belakang, ini 3/4 belakang, kita belakang 3, ini 4, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang tampak yang ini karakter belakang copy. Kemudian yang ini 7, yang kiri ya, kiri. Oke, kita punya yang kiri 7, lalu yang 8 yang ini tampak 3/4 ini ya, belakang depan copy 08. Oke. Nah, sekarang kita kok di Photoshop tuh ada window. Nah, di Photoshop tuh ada window, lalu ada timeline gitu ya. Nah, di timeline ini kita buat frame by frame ya. Pertama, terus kita hidupkan lagi yang kedua,
hidupkan yang ketiga, hidupkan ke yang 4, hidupkan ke yang 5, hidupkan ke yang 6, hidupkan ke yang 7, kemudian hidupkan ke yang 8. Nah, ini kita tinggal atur waktu delaynya. Oke, nah sekarang kita lihat play. Oke, ini kok kita play. Nah, sudah ada muter ya gitu. Sudah deh, jadi kita sudah buat karakter turnaround design tuh, mau muter ya. Udah terlihat ya, rekan-rekan ya? Kelihatan ya? Halo? Halo? Sudah, Pak. Ah, Kelihatan, Pak. ya Sudah. mantap. Gimana, gampang kan? Gampang nggak? Halo? Tengkara gampang. Gampang ya? Tes tengkara gampang, Pak. Ya. Jadi itu tinggal di, misal kalau lebih lambat kan bisa. Nah, ini juga bisa jadi video Kalau dilihat gampang, kalau susah Pak. gitu. Gampang kalau bisa, Pak. Nggak, diikutin aja step by stepnya. Nanti kan bisa dilihat lagi video ini, rekamannya. Jadi kita buat satu karakter turnaround. Nah, nanti di sini langsung dah bisa dia di render gitu ya. Misalnya kita buat yang lebih lama nih, kita copy gitu ya. Sini copy frame, lalu kita di sini kita paste frame, paste selection, paste frame, paste selection, biar nggak terlalu cepet ya. Sini paste frame, terus paste frame, paste selection. Oke, nah ini kita bisa jadikan itu, jadikan MP4 gitu, misalnya ekspor kita render video gitu ya. Nah, nanti ini gini ya, project ujian akhir semesternya ya, jadi makanya Anda persiapkan dari sekarang. Jadi untuk ujian akhir semester Anda mengumpulkan satu karakter ya, buat turnaround karakter desainnya. Nanti Anda kumpulkan gambarnya maupun videonya. Folder turnaroundnya di media, video, karakter, karakter animation. Oke, custom segini ya, size-nya segini. 1,24 ya. Size-nya dokumen size ya. Oke, dokumen size. Oke, render. Nah, di sini lagi ada proses dia exporting video gitu ya. Setelah itu kita bisa lihat ya, sekarang kita lihat di desain karakter, videonya ada video. Nah, ini dia turnaround karakter animation. Nah, kita udah punya nih satu nih videonya. Kita pakai view, fit to screen aja. Kita pakai view-nya loop aja guys. Play. Nah, sudah langsung dia berputar ya gitu. Sudah kita punya satu karakter turnaround karakter animation. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nanti saya gini juga deh, saya upload Photoshopnya nanti biar Anda semua gini ya, dipelajari dari Photoshop itu bisa nanti. Jadi nanti saya upload file Photoshop yang ini, yang turnaround karakter animation maupun yang ini yang turnaround karakter desainnya. Gitu.
Oke. Kalau karakternya rumit mungkin perlu perjuangan lebih. Ya makanya jangan yang rumit-rumit lah. Buat yang simple nih, makanya kemarin tuh kan saya yang tugas yang dari geometri dan UTS itu kan dari lingkaran, segitiga sama kota gitu. Makanya boleh sih kalau mau buat yang rumit boleh, cuma emang ya emang itu perlu perjuangan lebih. Gitu ya. Oke, jadi kan sudah saya nanti saya upload juga sih nanti Photoshopnya tuh. Kemarin saya nggak sempat upload kayaknya. Nanti saya usahakan ya abis ini sekalian sama video rekaman online session ini nanti saya upload file PSD-nya ya juga ya. Yang tadi itu yang karakter turnaround design dan yang animationnya. Untuk karakter turnaround-nya boleh buat yang baru, boleh nanti buat yang baru juga nggak apa-apa sih. Intinya Anda nanti punya portofolio yang paling keren lah gitu, yang bisa Anda pertanggungjawabkan dan ditunjukkan ke tempat studio. Misalnya kalau Anda mau, misalnya ada yang ingin tahu Anda buat desain karakter, coba lihat contohnya mana. Jadi Anda berikan yang karakter turnaround sama animationnya sama yang karakter. Dan karakter design sheet juga penting ya. Jadi ada karakter design sheet, Anda buatkan yang turn around-nya juga gitu. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Oke, baik. Kalau begitu waktunya sudah jam 10 ya. Kemudian untuk angle karakternya harus berjumlah seperti ya. Untuk angle karakter harus dibuat sejumlah yang saya buat seperti yang tadi saya buat agar dia bisa berputarnya dengan bagus. Itu yang paling minimal sebenarnya. Di antara 3/4 sama samping itu juga ada in between-nya biar lebih halus gitu. Jadi itu yang minimum. Kan tadi cuma berapa, nanti kita duplicate itu, kita duplicate dan kita flip gitu aja. Paling cuma buat 4, tampak depan, tampak samping 3/4, tampak belakang. Nanti kita flip. Tuh. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi rekan-rekan mahasiswa sebelum saya tutup? Udah ya. Ya, jadi nanti saya proses. Ya, terima kasih kembali. Jadi nanti saya proses dulu, saya render. Kemudian nanti saya upload ya di Google Classroom. Silahkan nanti Anda bisa pelajari. Saya sertakan juga file Photoshopnya juga ya. Baik, saya akhiri online session pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua pada sehat ya, senantiasa sehat dan tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Sampai jumpa di online session selanjutnya. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih. Terima kasih, Pagi Pak. Pak, terima kasih juga. Terima kasih Pak. Nah. Terima kasih Pak.